Hai, halo. Apa kabar? Senang hari ini bisa berjumpa lagi. Dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Dan kiranya ibadah hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya teman-teman VOS, mari kita beribadah dengan sukacita dan kesungguhan hati. Karena di dalam ibadah ada janji Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi dengan saya, Pastor Anggi Maringan Hasiolan dari Indonesia. Senang berjumpa dengan kalian semuanya. Semoga kita bisa berjumpa bukan hanya melalui via online, tapi kita dapat bertemu bersama. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu tema yang penting untuk kita hidupi, yaitu Send me Lord, utus aku Tuhan. Itu sebabnya yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang memanggil kami untuk melayani hari ini, hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tema hari ini adalah Send me Lord, yang artinya utuslah aku Tuhan. Jangan langsung berpikir, Pak pendeta saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi misionaris, saya hanya mau bekerja di kapal. Saya nggak perlu diutus, ini pekerjaan saya. Oh, itu tipu muslihat iblis yang paling parah. Sebab Tuhan mengutus kita bukan hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat rohani, dimanapun Tuhan sedang mengutus kita. Bukankah dalam 1 Korintus 5 ayat ke-20 firman Tuhan mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sebagai utusan-utusan Kristus, kita harus mengerti bahwa kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Teman-teman, saya berharap melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman berani menyampaikan satu doa yang membuat teman-teman bisa masuk di dalam dimensi yang lebih luas, di dalam kehidupan yang lebih bermakna bagi orang lain. Bukan hanya sekedar kerja dan mendapatkan uang. Doanya seperti ini. Tuhan, aku sudah merasa terlalu nyaman. Aku tahu Engkau ingin menggunakan aku untuk menunjukkan kasih-Mu di dunia ini. Berikanlah aku mata untuk melihat kebutuhan orang lain. Berikanlah aku hati yang siap untuk terlibat dimanapun Engkau inginkan. Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Apapun yang Engkau inginkan, kemanapun Kau pergi, kemanapun Kau bawa, di sini aku. Utuslah aku. Ini penting menjadi nilai hidup orang Kristen dimanapun kita berada. Sebab ketika kita mengikut Tuhan, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita harus menyembah kepada Tuhan. Dan setelah kita menyembah, kita harus bersekutu terus dimanapun. Makanya VOS ini hadir untuk kita bersekutu dimanapun. Tapi nggak cukup di sana. Kita harus bertumbuh dalam Kristus sampai akhirnya kita melayani. Melayani bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita melayani. Dan ingatlah, sebelum kita percaya Tuhan, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak ingin kita jadi apa adanya. Makanya Martin Luther pernah mengatakan demikian. Konsep atau kepercayaan yang mengatakan bahwa pelayanan kepada Tuhan hanya terbatas di aktivitas gereja, bernyanyi, menyampaikan firman, berkorban, dan sebagainya, merupakan tipu muslihat yang paling ampuh dari iblis. Iblis mau kita hanya memikirkan pelayanan hanya di gereja. Tidak, dimanapun kita harusnya melayani. Pertanyaannya, apakah kita sedang melayani Tuhan? Send me Lord, itu adalah kata yang harus kita sampaikan. Yang pertama, bagi kita yang belum tahu panggilan kita, belum tahu makna hidup kita, maka teriaklah dan mengatakan, Send me Lord, utus aku Tuhan. Tapi yang kedua, bagi kita yang sedang bekerja, berjuang, dan kita tahu kita sedang diutus oleh Tuhan, atau bahasa Inggrisnya, kita sedang on duty, sedang bertugas, maka ini harus kita hidupi juga, bahwa dalam kita bekerja, kita sedang diutus oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa menjadi pribadi yang diutus oleh Tuhan? Supaya saya bisa memberkati orang dimanapun saya berada. Saya menemukan di Alkitab, ada 3 hal yang penting yang dimiliki oleh orang Kristen
yang siap berkata, "Send me Lord." Yang pertama, dia harus punya jiwa kepahlawanan. Memang kita bingung kalau kita lihat di Alkitab, apa sih alasan seseorang itu dipilih oleh Tuhan? Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan luar biasa, selalu mengatakan, suatu saat nanti ketika aku masuk surga, pertanyaan pertama yang ingin kutanyakan sama Tuhan adalah, "Why me, Lord?" Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa aku, Tuhan? Kita bingung, kok Tuhan bisa pakai kita sejauh ini, setinggi ini? Tetapi, ada satu ciri utama kenapa Tuhan bisa memakai orang dengan luar biasa adalah dia punya sikap kepahlawanan, yaitu seseorang yang ingin hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dia punya beban kepada atau terhadap orang lain. Send me Lord dikatakan oleh Yesaya. Nabi Yesaya hidup di masa yang tidak baik-baik saja. Di masa yang sukar. Di masa yang begitu banyak kejahatan. Tapi justru di masa itu Yesaya mengatakan, "Tuhan, bangsa ini tuh najis bibir, bangsa ini tuh jahat, binasa laku. Karena bangsa ini bangsa yang mencibir Engkau, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak sopan. Ya, bahkan mereka menyakiti Engkau." Di dalam hatinya karena dia peduli dengan bangsanya, maka dia mengatakan, "Send me Lord." Dia mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia punya beban bagi orang lain. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sedang di kapal atau tidak di kapal, punyailah beban untuk peduli, untuk melayani orang lain. Orang yang demikian akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukankah juga begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab? Lihat Abraham. Abraham menghancurkan patung-patung ayahnya karena dia tahu patung-patung ini membuat masyarakatnya itu menjadi tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia punya kepedulian bagi orang lain. Musa membunuh orang Mesir, tapi karena dia cinta kepada orang Israel. Gideon yang takut, Yunus yang masuk ke perut ikan, tapi karena dia punya hati untuk bangsanya, Tuhan pakai. Maka poin pertama, kita harus punya kepahlawanan. Pedulilah, terbebanlah atas hidup orang lain. Gak usah jauh-jauh, mulai daripada pelayanan kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk mengutus teman-teman bekerja di kapal, bekerja dimanapun. Tuhan tidak pernah salah. Ada panggilan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Congratulations, teman-teman VOS. You are in duty. Kamu sedang dalam masa tugas. Tapi ingat, bukan hanya mencari uang ya. Tapi sadarilah bahwa Tuhan sedang ingin mengutus engkau untuk melayani orang lain. Nah, di dalam melayani itu, maka yang kedua harus kita miliki adalah ketahanan. Adversity. Setelah kita diutus, maka nilai yang perlu kita hidupi, kita miliki adalah apa? Ketahanan. Dalam menghidupi panggilan Tuhan gak mudah, capek, letih. Maka daya tahan, daya juang itu yang penting. Bukankah demikian juga dengan Yesaya? Yesaya 6 ayat ke-11 mengatakan demikian. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengah sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tentu kita bisa tafsirkan ayat ini secara kompleks, tapi saya ingin tafsir secara sederhana. Ini bicara mengenai bagaimana Yesaya juga ingin bertanya sampai kapan begini terus. Dan ketika Tuhan menjawab, kata jawabannya bukan sampai terjadi sesuatu yang besar dan lain sebagainya, tapi justru sampai tidak ada lagi manusia, suatu keadaan yang mengerikan. Tapi karena Yesaya tahu saya sedang diutus, dia tetap bertahan dan tetap berjuang. Ada satu penelitian yang ditulis oleh Richard Krajcik. Dia mengatakan ternyata 70% orang gak tahan dalam pelayanan. Bahkan 5 tahun benar-benar keluar. Pelayanan di sini ingat bukan hanya tentang di gereja ya. Bahkan ketika disurvei 1050 pemimpin di Amerika, ada 75% merasa minder. 23% saja yang merasa bahagia, bahkan ada 71% yang merasa kelelahan, burn out. Bukan karena nggak ada uang,
Bukan karena kerjanya dia nggak bisa, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang diutus. Dan dia nggak sadar bahwa ada panggilan Tuhan dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Maka yang kedua yang penting, daya tahan. Jangan gampang-gampang lemah, jangan gampang-gampang hancur, jangan gampang-gampang mental health. Punyailah iman yang teguh. Aku diutus oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Maka dalam hal itu, lihatlah bagaimana Tuhan membukakan keberhasilan demi keberhasilan. Dan kita akan mengatakan semuanya untuk Tuhan. Maka yang ketiga yang penting, ketika kita sudah diutus karena kita punya hati untuk orang lain, lalu kita berjuang bertahan dengan teguh. Tapi yang ketiga, kalaupun pada akhirnya kita berhasil, maka kita harus punya pemahaman bahwa it is not about me. This is about God. Ini bukan tentang aku, tapi ini tentang Tuhan. Berhasil atau gagal, harusnya anak Tuhan berhasil, jangan mau gagal. Dan ketika kita berhasil, kita harus punya kerelaan mengatakan, saya ini hanya orang yang diutus. Allah lah yang harus dimuliakan. Bukan saya. Karena saya sadar, pusatnya bukan saya, tapi dia. Punya kerelaan. Dan kerelaan itu, tepatnya itu harus disampaikan di akhir, jangan di awal. Karena kalau di awal, semua orang rela. Siap berjuang, siap gak dihargai. Tapi ketika sesuatu berhasil karena dia, dan memang betul karena dia, karena usaha dia, karena perjuangan dia, rela gak untuk mengatakan, ini bukan tentang aku, tapi ini tentang Tuhan. Maka kerelaan menjadi penting di bagian terakhir supaya kita sadar, ini bukan tentang kekuatanku, ini bukan tentang perjuanganku, tapi tentang Tuhan. Ini bukan klise, ini prinsip hidup. Milikilah kerelaan. Maka Yohanes Pembaptis, ketika Tuhan pakai dia luar biasa, banyak pelayanan di mana-mana, muridnya begitu banyak. Dan ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis bukan merasa, wah inilah aku berjuang sedemikian rupa sehingga aku berhasil. Aku mati-matian untuk orang lain sehingga aku berhasil. Aku peduli akan bangsaku sehingga aku berhasil. Tidak. Tapi apa dikatakan Yohanes Pembaptis? Dia mengatakan gini, less of me, more of you. Biarlah engkau semakin besar, aku semakin kecil. Dia sampaikan ini bukan ketika dia gagal. Dia sampaikan ini bukan ketika dia begitu terpuruk, orang meninggalkan dia, orang membenci dia, bukan. Dia sampaikan ini justru di puncak-puncak pelayanannya. Kalau kita yang sedang bekerja, di puncak-puncak karirnya, di puncak di mana orang mengeluh-elukan dia, menghormati dia, respect sama dia. Tapi justru seorang Yohanes Pembaptis mengatakan, less of me, more of you. Maka kiranya, ketika Tuhan angkat kita berhasil di pekerjaan kita, dan memang kita berhasil karena kita bekerja keras, berjuang mati-matian, kita peduli dengan kantor kita. Pada akhirnya kita harus mengatakan, less of me, more of you. Ketika kita berjuang untuk keluarga kita, karena kita tahu keluarga kita ini perlu diperbaiki, dan betul, karena kita berjuang, kita berdoa, kita bekerja sedemikian rupa, keluarga kita pulih kembali. Kita harus punya prinsip mengatakan, less of me, more of you. Ketika nanti teman-teman dipakai Tuhan tinggi jadi pemimpin, karena teman-teman sangat excellent dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, haruslah punya prinsip mengatakan, less of me, more of you. Inilah ciri orang yang sadar bahwa dirinya adalah sedang diutus. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan masa depannya, maka kira khotbah ini menguatkan kita bahwa Tuhan punya panggilan atas hidup saudara. Bilanglah dan katakanlah, send me Lord. Bagi teman-teman yang sadar bahwa teman-teman sedang diutus oleh Tuhan, sedang bekerja di kapal, bekerja di tempat-tempat tertentu, on duty, sadarilah, engkau sedang diutus. Punyailah beban, kepahlawanan, punyailah ketahanan, dan terakhir, punyailah kerelaan. Kesimpulan hari ini, send me Lord mengajari kita bahwa Allah memilih orang yang punya beban bagi dan kepada orang lain. Send me Lord mengajari kita bahwa kita harus bertahan dalam mengerjakan panggilan Tuhan yang gak gampang, yang kayak roller coaster naik turun.
Dan Saint Milor menyadari kita bahwa kita hanya alat kemuliaan Allah. Bukan kita yang utama, tapi Allah. Kiranya Allah mengutus kita semuanya dimanapun kita berada. Dan kiranya Allah yang mengutus kita, Allah yang sama juga, Allah yang menguatkan dan menopang panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengutus kami di tempat-tempat yang masih jarang orang di sana. Dalam keadaan kami letih, capek, bosan, jenuh. Tapi justru kami sadar kami sedang di dalam panggilan Tuhan, sedang berjalan on duty. Sebabnya kami syukuri ini Tuhan, dan kami ingin terus punya beban bagi orang lain. Kami juga ingin terus untuk bertahan berjuang. Terlebih Tuhan, kami punya kerelaan bahwa semuanya karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.